Apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia sendiri yaitu keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktannya maupun produknya, meskipun reaksinya masih tetap berlangsung. Keadaan ini dapat terjadi pada reaksi yang reversibel, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktannya maupun produknya dan dapat menghasilkan konsentrasi yang konstan. Ciri-ciri yang pertama yaitu hanya terjadi dalam wadah yang tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Yang kedua itu reaksinya berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi maju reaktan sama dengan laju reaksi balik produk. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga disebut dengan pergeseran kesetimbangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor kimia berkebangsaan Prancis yang bernama Henri Louis Le Chatelier, yang kemudian dikenal dengan asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier ini menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka sistem akan bergeser, sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan, yang kedua, pengaruh suhu, dan yang ketiga, pengaruh tekanan dan volume. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi terjadi karena konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi. Apabila konsentrasi reaksi ditambah, reaksi bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi bertambah. Untuk memahaminya, perhatikan reaksi dari N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika konsentrasi N2 dan H2 ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah NH3 atau ke arah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi N2 dan H2 dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah N2 dan H2 atau ke arah kiri, sehingga konsentrasi N2 dan H2 bertambah dan terbentuk kesetimbangan baru. Faktor yang kedua yaitu suhu. Kesetimbangan reaksi juga dapat bergeser karena pengaruh suhu. Kita dapat mengingat kembali pada bab termokimia, kita mengenal dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dari hal tersebut, dalam suatu kesetimbangan, jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat eksoterm. Jika delta H bernilai negatif, maka reaksi ke arah kanan atau produk bersifat eksoterm dan reaksi ke arah kiri atau reaktan bersifat endoterm. Contohnya yaitu pada reaksi NO2 menghasilkan N2O4. Pada reaksi tersebut, apabila suhu diturunkan, gas menjadi tidak berwarna dan kesetimbangan bergeser ke arah N2O4 yang tidak berwarna atau ke arah eksoterm dengan melepaskan kalor. Apabila suhu dinaikkan, gas berwarna coklat karena kesetimbangan bergeser ke arah NO2 yang berwarna coklat
atau ke arah endoterm dengan cara menyerap kalor. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh tekanan dan volume. Dapat kita ketahui, tekanan dan volume adalah dua hal yang berbanding terbalik. Tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Tekanan sistem diperbesar sama dengan volume sistem diperkecil. Semakin besar tekanan, maka volume sistem semakin kecil, dan sebaliknya, semakin rendah tekanan, maka volume sistem semakin besar. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, suatu reaksi kesetimbangan akan bergeser ketika tekanan dinaikkan atau diturunkan. Kenaikan tekanan akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah sisi yang memiliki jumlah mol zat lebih sedikit. Sedangkan penurunan tekanan akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah sisi dengan jumlah mol lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah yang jumlah molekulnya paling sedikit. Sedangkan penurunan tekanan akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah sisi dengan jumlah mol lebih banyak. Hal ini sangatlah masuk akal, karena ketika tekanan dalam suatu sistem besar, maka akan lebih disukai jika zat yang berada dalam sistem tersebut lebih sedikit. Sedangkan ketika tekanan dalam sistem rendah, maka jumlah zat yang lebih banyak akan disukai. Selanjutnya, karena perbandingan jumlah mol sama dengan perbandingan koefisien, maka dapat dikatakan bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling kecil. Begitu juga sebaliknya, pengurangan tekanan atau penambahan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling besar. Agar dapat dipahami dengan baik, perhatikan contoh reaksi dari N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dalam wadah tertutup. Reaktannya adalah N2 yang berkoefisien 1 dan H2 yang berkoefisien 3, sehingga total koefisien sebelah kiri adalah 4. Untuk produknya adalah NH3 dengan koefisien 2, sehingga total koefisien kanannya adalah 2. Berikut adalah ilustrasi jumlah zat-zat yang terlibat ketika sistem mencapai kesetimbangan. Apa yang terjadi jika sistem kesetimbangan ditekan? Apabila sistem ditekan, artinya memperbesar tekanan sistem atau memperkecil volume. Seperti yang sudah dibahas, apabila sistem diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Yang total koefisien lebih kecil yaitu ke kanan. Hal tersebut membuat konsentrasi zat-zat yang ada di kiri yaitu konsentrasi N2 dan H2 berkurang. Dalam ilustrasi dapat dilihat bahwa molekul N2 dan H2 lebih sedikit dibanding sebelumnya. Untuk H2, gambar molekulnya adalah 6, kemudian berkurang menjadi 3. Pada N2, gambar awal molekul ada 2, kemudian berkurang menjadi 1. Adapun konsentrasi NH3-nya menjadi bertambah. Yang dalam ilustrasi, NH3-nya ada 4. Setelah tekanan diperbesar, bertambah menjadi 6. Selanjutnya materi tetapan kesetimbangan kimia. Pada tahun 1864, Cato Gullberg dan Peter Wage, seorang ilmuwan dari Norwegia, berhasil merumuskan hubungan antara konsentrasi zat-zat
yang berada dalam kesetimbangan disebut tetapan kesetimbangan. Besarnya tetapan kesetimbangan tergantung pada suhu dan konsentrasi zat. Nah, tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc dan Kp. Tetapan kesetimbangan berdasarkan Kc perbandingan komposisi hasil Px dan bereaksi pada keadaan seimbang dalam suhu tertentu dengan harga. Hal penting mengenai Kc yang pertama adalah yang dimasukkan pada rumus Kc hanya konsentrasi zat-zat berfasa larutan dan gas. Yang kedua, jika K lebih dari 1, maka hasil yang terbentuk lebih banyak dari bereaksi sisa dan sebaliknya.